Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 643B26, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Selipi, ingin mempresentasikan tugas PBL mata kuliah perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Farid Al-Rizky dengan NIM 64235083. Lalu ada Fadia Suryani dengan NIM 64235087. Lalu ada saya sendiri, Faria Zafira Ramdan dengan NIM 64235030. Selanjutnya, saya dengan Pak Ariski ingin menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang dapat dipaksakan jika tidak dipenuhi, karena pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Partisipasi aktif masyarakat perlu didorongi melalui peningkatan kesadaran membayar pajak. Selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak memiliki fungsi anggaran atau budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Yang kedua, fungsi regularen atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengatur atau mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, ada jenis pajak. Kalau menurut golongan pajak, yang pertama pajak langsung, yaitu pajak yang menjadi tanggungan pribadi wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya, PPN. Menurut sifat pajak, yang pertama ada pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya mempertimbangkan kondisi pribadi atau keadaan individu dari wajib pajak. Contohnya ada PPh. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajaknya seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Contohnya ada PPN, PPNBM, dan PBB. Menurut lembaga pemungut pajak, yang pertama ada pajak negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara secara keseluruhan. Contohnya ada PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi daerah tingkat 1 maupun kabupaten atau kota daerah tingkat 2. Dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pemberian jasa atau dari sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah, undian, dan lainnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, penghasilan yang berasal dari penyewaan tanah dan atau bangunan, termasuk tanah, rumah tinggal, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, pertokoan, ruang pertemuan, ruko atau rumah toko, gudang, serta bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Seperti yang diatur dalam Per 24 PJ 2021, mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu yang pertama, dapat dilakukan oleh penyewa atau pihak yang menyewakan. Yang kedua, berkaitan dengan pemotongan dan penyetoran pajak. Yang ketiga, wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang keempat, pelaporan bisa dilakukan langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau bisa juga secara online melalui sistem DJP. Lalu yang kelima, syarat pelaporan online harus memiliki NPWP dan terdaftar di sistem DJP. Selanjutnya, objek PPh final, Pasal 4 Ayat 2, yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, termasuk persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, ada penghasilan lain-lainnya. Selanjutnya, berikut data pajak dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh, yang kedua ada daftar objek pemotongan atau formulir DOPP, lalu yang ketiga ada surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya ada perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2. Di sini kita lihat di sini contoh formnya. Nah, di sini ada rumusnya, rumus PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan tarif dikali peredaran bruto. 10 sama dengan 10% dikali peredaran bruto. Ini contoh dari bukti potong yang pertama. Dasar pengenaan pajaknya 63 juta, tarifnya 10%, PPh yang dipotong atau dipungut PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 10% dikali 63 juta. PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 6.300.000. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tata cara bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini yang pertama, eh, di dalam SPT pada poin H-1 terdapat masa pajak yaitu bulan dan tahun pemotongan pajak penghasilan. Eh, ini kita tulis nomornya. Ya, selanjutnya pada poin H.2 diisi tanda silang X pada kotak. Sini, jika SPT merupakan SPT bukan pembetulan atau SPT normal. Lalu pada poin A.1 NPWP, diisi NPWP nama, alamat, dan nomor telepon pemotong pajak penghasilan.
Lalu pada bagian B, 1 PPh yang disetor sendiri, berisi jumlah PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang disetor sendiri. Selanjutnya, B2 PPh yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan, berisi jumlah PPh pasal 22, 26, 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan pemungutan. Kita isi. Selanjutnya yang B3, rekapitulasi PPh, berisi total PPh yang terutang atau PPh yang disetor hasil penjumlahan dari bagian B1 dan B2. Bagian C1, kita isi dengan tanda silang. Di sini yang C3-nya kita isi tanggal. Berikut cara pengisian bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya adalah perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2. Rumus PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sama dengan tarif dikali dengan peredaran bruto. Sama dengan 10% dikali peredaran bruto. Perhitungan bukti potong 2 adalah dasar pengenaan pajak sama dengan 87.500. Tarifnya adalah 10%. Lalu PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10% dikalikan dengan 87.500.000. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 totalnya bisa jadi 8.750.000. Contoh untuk bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Di sini ada H.1 nomor. Kita isi dengan nomor bukti potong. Nah, berikut adalah H.1 nomor bukti pemotongan. Untuk H.2-nya ini kita isi dengan pembetulan ke 0 karena pemotongan pajak ini adalah normal. H.4-nya ini kita isi dengan PPh final karena bukti pemotongan ini adalah normal. Selanjutnya ada A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Untuk A.1 yaitu kita isi dengan NPWP wajib pajak yang kita potong. Berikut ada untuk A.1 NPWP-nya. Untuk NIK-nya tidak perlu kita isi karena kita sudah isi yang NPWP. Kita isi untuk identitas wajib pajaknya itu adalah Marsodi. Lalu selanjutnya ada B, yaitu pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Di sini kita isi masa pajaknya untuk kolom B1. Masa pajaknya adalah untuk bulan 4 2024. Lalu untuk B2-nya kita isi juga. Ini adalah kode objek pajak, yaitu 28-403-02. Lalu untuk dasar pengenaan pajak atau rupiah, ini kita isi di kolom B3. Isi dan totalnya adalah 87.500.000 rupiah. Untuk kolom B.4 ini kita kosongkan. Lalu untuk tarif atau persen di kolom B.5 kita isi dengan 10%. PH yang dipotong atau dipungut atau DTP rupiah. Untuk kolom B.6 kita isi dengan 8.750.000. Lalu keterangan kode objek pajak, persewaan tanah dan atau bangunan. Lalu untuk B.7-nya di sini ada dokumen referensi, itu adalah nomor dokumen 002-Ruko Kedoya-2024. Untuk nama dokumennya adalah surat perjanjian. Ini adalah tanggal surat perjanjian ini dibuat yaitu tanggal 22 bulan 4 2024. Selanjutnya, pada bukti pemotongan yang ketiga, Maris melakukan persewaan ruko kepada Marsudi sebesar 117 juta. Maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya, DPP-nya itu 117 juta dengan tarif 10%, maka PPh yang dipotong atau dipungut itu 10% dikali dengan 117 juta. Hasilnya sama dengan 11.700.000. Sehingga Maris harus menyetorkan pajak penghasilannya sebesar 11.700.000. Berikut cara pengisian bukti pemotongan atau pemungutannya, yaitu yang pertama ini ada H1. H1 ini kita isi dengan nomor bukti potong. Selanjutnya di H2 ini kita isi di pembetulan di kolom kotak pembetulan ke, lalu di angka pembetulan ke-nya itu diisi 0 karena ini bukti potong normal. Lalu di H.4 ini juga kita isi karena pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini termasuk jenis PPh final. Selanjutnya kita isi identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Yang pertama ini di A1 ada NPWP, itu kita isi NPWP identitas yang dipotong. Isi, lalu selanjutnya kita masukkan namanya atas nama Marsudi. Selanjutnya di kolom B1 ini kita isi masa pajak. Masa pajak itu adalah bulan dan tahun pemotongan pajak penghasilan. Selanjutnya kita di sini kita isi bulan 4 tahun 2024. Itu bulan April tahun 2024. Lalu selanjutnya di kolom B2 ada kode objek pajak. Kode objek pajaknya ini kita isi dengan kode 2840302 dengan keterangan persewaan tanah dan atau bangunan. Di kolom B3 selanjutnya kita isi dengan
angka persewaan rukonya, yaitu sebesar 117 juta. Selanjutnya untuk kolom B4 ini kita kosongkan karena si pihak yang dipotong ini memiliki NPWP, makanya dikosongkan. Lanjut aja kita isi ke yang B5 ini, kita isi tarifnya. Tarifnya itu yaitu 10% dan didapatkan PPh-nya yaitu 11.700.000. Selanjutnya yang bawahnya kita isi di bagian B.7 ini kita isi nomor dokumennya. Nomor dokumen referensi atas pemotongan PPh 4 ayat 2 ini. Nah, untuk bukti potong ini kita memakai referensi surat perjanjian dengan nomor dokumen 0003 Ruko 2 UU 2024. Lalu kita masukkan juga tanggalnya. Tanggal dokumen referensi surat perjanjian. Selanjutnya untuk kolom B.8 ini kita kosongkan karena tidak mengambil dokumen referensi faktur pajak. Yang B.9 juga kita kosongkan karena tidak memiliki SKB. Yang B.10 juga kita kosongkan karena tidak ditanggung oleh pemerintah. Yang B.11 juga dikosongkan karena tidak memiliki surat keterangan dengan PP nomor 23 tahun 2018. Yang B.12 juga kita kosongkan karena tidak memiliki fasilitas. Selanjutnya untuk yang bagian C, ini diisi identitas pemotong, yaitu si Maris. Yang pertama C.1 itu ada NPWP. Diisi selanjutnya ada nama wajib pajaknya. Kita isi Maris. Lalu ada tanggalnya ini kita isi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan, yaitu tanggal 8 bulan Mei tahun 2024. Selanjutnya di bawahnya ada nama penanda tangan, Lalu yang C.5, kita pilih yang pemindah bukuan oleh pemotongan atau pemungutan PPh, karena si Maris ini lebih memilih untuk melakukan pemindah bukuan jika terdapat ada kesalahan pemotongan. Adalah pengisian daftar objek atau pemotongan atau pemungutan PPh. Daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Di sini ada A.1 NPWP. Di sini kita isikan dengan NPWP pemotong. Lalu untuk H.2 itu ada masa pajak. Itu masa pajaknya ada di bulan 4 2024. Lalu untuk objek pajaknya yang kita isi adalah kode yang telah kita isi di bukti pemotongan sebelumnya, itu dengan kode 2840302. Di sini langsung saja kita isi. Di sini adalah jumlah dari ketiga bukti pemotongan. Langsung saja kita pindahkan di sini untuk totalnya, yaitu 260.500.000 untuk dasar pengenaan pajak. Lalu untuk jumlah PPh-nya ada 26.750.000 dari ketiga bukti pemotongan tersebut. Selanjutnya, berikut cara pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Di sini yang pertama ada kolom masa pajak. Kolom masa pajak ini kita isi dengan bulan dan tahun pemotongan pajak penghasilan. Di sini kita isi 04/2024. Selanjutnya di H.2 ini kita isi di kolom SPT normal. Karena SPT ini bukan SPT pembetulan, sehingga kotak yang kita isi itu di SPT normal. Selanjutnya, kita isi identitas pemotong atau pemungut PPh. Yang pertama dan PWP, lalu dilanjutkan ada nama, alamat, dan nomor telepon. Semuanya kita isi. Sudah kita isi identitas pemotong atau pemungut PPh-nya. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan mengisi di bagian B Romawi 2 di PPh yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan. Karena PPh pasal 4 ayat 2 ini masuknya ke dalam PPh yang telah dilakukan pemotongan. Jadi kita isi ke bagian yang Romawi 2 ini. Untuk bagian kita isi di nomor 7 PPh pasal 4 ayat 2 sebesar total pemotongan pajak penghasilan atas 3 bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu totalnya 26.750.000. Nah, karena di masa pajak ini terdapat pemotongan PPh pasal 26 dan 23, maka di bagian pasal 26 dan pasal 23 ini juga diisi angka sesuai pemotongan di masa tersebut. Juga diisi. Selanjutnya, yang di Romawi 3 itu rekapitulasi PPh. Di baris nomor 10 kita isi dengan total PPh yang sudah dilakukan pemotongan dari hasil penjumlahan di bagian Romawi 1 dan Romawi 2. Kita jumlahkan lalu kita masukkan ke baris yang nomor 10 ini. Untuk yang bagian kolom jumlah PPh yang disetor ini kita tinggal masukkan juga dengan angka yang sama. Dengan yang sudah dengan PPh terutang. Dan totalnya juga sama. Nah, dari total ini tuh adalah total pajak terutang yang harus kita setorkan, yang akan disetorkan. Selanjutnya untuk bagian C ini kita isi di kotak wajib pajak, karena yang membuat SPT ini itu termasuk wajib pajak. Selanjutnya di bagian C.3 ini kita isi dengan nama penanda tangan SPT. Lalu terdapat juga tanggalnya ini adalah tanggal pembuatan SPT. SPT itu 14 bulan Mei 2024. Lalu yang C5 ini hanya pernyataan wajib pajak. Lalu di C.6 ini adalah tanda tangan elektronik punya Mas Yudi ini. Jadi untuk SPT ini tidak dibutuhkan tanda tangan cap basah karena sudah ada tanda tangan elektroniknya.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atas penghasilan tertentu seperti sewa tanah atau bangunan, hadiah undian, dan jasa konstruksi dengan tarif tetap misalnya 10% dan bersifat final. Pajak ini memberikan kemudahan karena bersifat sederhana, pasti, dan tidak dapat dikreditkan. Pelaporannya dapat dilakukan secara daring melalui e-Bupot, unifikasi di DJP online, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, saran yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan. Yang kedua, sistem e-Bupot harus terus disempurnakan agar lebih mudah diakses. Yang ketiga, kepatuhan pajak perlu ditanamkan sejak dini melalui kolaborasi berbagai pihak. Empat, pemanfaatan teknologi perpajakan harus ditingkatkan demi efisiensi dan transparansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.